Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Laili Nur Afia dengan NIM 23215046. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat temperature measurement atau project untuk membaca temperatur dari sensor yang ada di Walkwi dan bisa dilihat di ThingSpeak. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita login ke ThingSpeak dulu, lalu kita akan masuk ke halaman My Channel. Di My Channel ini kita bisa langsung tambahkan New Channel. Lalu di sini kita isikan nama dari channel yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Saya buat temperature measurement 2 karena sebelumnya saya sudah membuat yang pertama. Nah, di sini deskripsinya bebas. Saya deskripsikan projectnya sebagai saya deskripsikan di sini sebagai proyek untuk melihat heat temperature dan heat index dalam mode derajat Celcius yang akan dihubungkan pada sensor Walkwi. Nah, di sini kita akan mengaktifkan 3 field. Field yang pertama kita tuliskan saja heat. Nah, yang kedua adalah temperature. Nah, yang ketiga adalah heat index. Nah, setelah kita membuat seperti ini, lalu kita scroll saja di sini. Di sini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Nah, di sini saya akan langsung save channel. Nah, kita sudah masuk ke halaman channel kita. Lalu di sini kita bisa masukkan beberapa widget. Yang pertama ada numerical display untuk kita melihat angka yang ada pada field 1 yaitu heat. Kita isi saja heat seperti ini, lalu create, lalu selanjutnya ada juga numerical display lagi untuk field yang kedua yaitu temperatur. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga yaitu heat index, ya sama saja pembuatannya. Ini field 3, kita namai heat index lalu create. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 field value yang nantinya akan menghasilkan tampilan angka dari sensor suhu kita. Nah, di sini adalah tampilan private view yang bisa saya sendiri yang lihat. Nah, kalau ingin dilihat oleh public view atau orang lain selain yang membuat atau saya, maka di sini saya akan mengubah sharingnya menjadi with anyone. Jadi orang yang akan kita kirim linknya maka bisa melihat tampilan dari seluruh proyek ThingSpeak kita ini. Nah, maka yang akan dilihat oleh publik ataupun orang lain adalah seperti ini. Nah, tapi kalau mungkin kita ingin orang lain yang kita share project ini melihat juga heat dan temperature serta heat index ini, maka kita juga bisa tambahkan widget pada public view ini sama seperti tadi. Kita create lagi heat pada field 1, lalu kita juga pada field 2 kita isikan sebagai temperatur, dan yang ketiga adalah kita isikan heat index. Nah, nanti orang lain yang kita bagikan link ThingSpeak ini juga bisa melihat value-value yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke API keys ini dan nanti kita bisa catat write API kita dan juga channel kita ini karena akan kita gunakan untuk kita sambungin ke project Walkwi kita. Nah, selanjutnya untuk pembahasan menggunakan ataupun membuat project sensornya di Walkwi akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan dalam project ini dengan kita membuat project sensornya di Walkwi. Yang pertama kita perlu mengakses dulu walkwi.com project new.
/esp32. Nah, ini bisa diakses kalau teman-teman sudah login ataupun membuat akun di Walkwi ini. Nah, setelah itu kita bisa mengakses ya link ini. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Dan yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan suatu komponen, yaitu namanya adalah DHT22. Nah, kita bisa geser ke sini. Lalu selanjutnya kita hubungkan DHT22 ini dengan ESP32. Nah, sensor ini nantinya kita hubungkan ya. Kita tarik pin DHT1 ini ke dalam pin ESP 5V ini. Nah, selanjutnya kita perlu menghubungkan GND ini ke dalam GND 1 yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan juga DHT1 SDA ini ke ESP27. Nah, setelah ini selesai, kita bisa save dulu project ini supaya tidak hilang. Kita namai saja projectnya sebagai temperature measurement ya, seperti ini. Bebas namanya. Di sini saya namai temperature measurement 2. Kita bisa save. Nah, setelah di save, kita masuk ke library manager. Kita tambahkan library. Yang pertama adalah DHT sensor library. Kita klik saja. Lalu selanjutnya adalah kita tambahkan library ThingSpeak ini. Nah, bisa kita save. Mohon maaf, kita save maksudnya. Nah, selanjutnya kita balik ke file sketch.ino ini. Nah, lalu yang perlu kita lakukan adalah kita menaruh kode untuk bisa menjalankan sensor DHT dan ESP32 ini. Nah, saya sudah menyiapkan kodenya. Di sini saya sudah siapkan dan bisa teman-teman akses di kolom deskripsi dari video YouTube ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kode yang telah saya masukkan ini. Nah, bisa dilihat kode yang di atas ini adalah kode untuk mengimport library yang sudah kita masukkan ke library manager ini. Nah, kita di sini menambahkan thingspeak.h, yaitu ThingSpeak sendiri. Lalu kita menaruh library ESP, Wi-Fi, DHT yang kita gunakan juga, dan ada tambahan Adafruit sensor. Nah, selanjutnya di kode ini kita akan menambahkan atau mendeklarasikan variabel, yaitu DHT pin 27, yaitu pin yang kita masukkan di ThingSpeak dan DHT dan ESP32 ini. Lalu ada juga kita deklarasikan DHT type-nya adalah DHT22 karena kita menggunakan DHT versi 22. Nah, selanjutnya di kode ini kita menambahkan Wi-Fi, yaitu Walkwi Guest, yaitu Walkwi Wi-Fi bawaan dari si Walkwi ini. Jadi kita tuliskan SSID-nya Walkwi Guest dan passwordnya adalah 0. Lalu selanjutnya kita masuk ke kode ini. Inti dari kode ini adalah untuk menghubungkan Wi-Fi yang sudah kita tulis di sini, Walkwi Guest, dengan Walkwi yang sedang kita jalankan ini. Nah, di sini yang paling penting adalah di sini ada unset log my channel number. Nah, di sini teman-teman ganti dengan ID channel dari channel ThingSpeak yang telah kita buat tadi. Nah, kita masuk dulu ke ThingSpeak. Lalu di sini di bagian API keys kita copy channel ID-nya seperti ini, copy saja. Lalu kita masukkan ke sini, kita pastekan ke sini. Nah, di sini juga ada const karakter dari my write API. Di sini juga kita harus isi dengan API write key dari channel ThingSpeak kita. Nah, bisa kita lihat di sini ya, write API key, kita copy saja. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan kode selanjutnya, yaitu di sini kita ada deklarasikan integer pin output tambahan, yaitu key 1 25. Lalu di sini juga ada fungsi untuk dijalankan
sekali saja ketika kita run simulator ini, yaitu di sini akan memulai komunikasi dengan serial monitor 115200, lalu ada juga mengatur pin Q1 sebagai output. Ya. Lalu di sini juga akan mengatur mode Wi-Fi ESP32 ini menjadi station atau client, dan juga akan memulai sensor DHT dan memulai koneksi dengan ThingSpeak kita. Nah, lalu di kode ini kita juga akan ada suatu looping. Kenapa looping ini dibutuhkan? Looping ini nantinya dibutuhkan ketika kita menjalankan simulator ini. Nanti sensornya akan terus membaca suhu, heat, temperatur, dan temperatur indeksnya secara terus-menerus. Jadi tidak hanya membaca suhunya sekali, tapi berkali-kali. Nah, di sini ada looping, yaitu mengecek koneksi Wi-Fi dulu, apakah sudah terhubung atau belum. Nanti sensor akan membaca kelembapan dari sensor DHT yang kita gunakan. Lalu membaca juga suhunya dalam Celsius dan Fahrenheit, Fahrenheit. Lalu ada juga mengecek apakah pembacaan sensor gagal. Nah, di sini kalau pembacaan sensor gagal, maka akan muncul pesan, yaitu fail to read to data sensor, yaitu memberitahu kita bahwa koneksi terhadap sensor DHT-nya itu tidak berjalan mulus gitu. Nah, selanjutnya di sini juga sensor ketika dijalankan akan menghitung heat index dalam Fahrenheit, yaitu seperti ini. Lalu ada menghitung heat index dalam Celsius juga. Dan di sini akan digunakan ThingSpeak kita, yaitu menampilkan kelembapan di serial monitor dalam persentase temperatur. Ada juga menampilkan suhu Celsius dan menampilkan suhu Fahrenheit pada heat index, dan juga di sini menampilkan heat index juga dalam Celsius dan Fahrenheit. Nah, lalu di sini Walkwi kita akan mengirimkan data kelembapan ke field 1 ThingSpeak yang sebelumnya kita buat, yaitu heat. Nah, juga ada mengirim suhu Celsius ke field 2, yaitu tadi temperatur, dan ada juga ke field 3, yaitu heat index. Nah, lalu mengirimkan semua datanya ke ThingSpeak. Ya, jadi setelah dikumpulkan datanya, maka akan dikirim ke channel number dan API write key dari channel ThingSpeak kita. Nah, lanjut. Jika berhasil terkirim, maka di sini kodenya akan menampilkan data kelembapan, data suhu, dan heat index. Nah, apabila kode gagal, maka di sini bisa kita jalankan juga ya. Ini bisa seperti ini. Nanti kalau gagal, maka ThingSpeak ini akan menjalankan problem update channel atau HTTP error code. Ya, akan menampilkan kode error seperti ini. Tapi di sini saya komenkan saja karena tidak akan saya gunakan. Nah, di sini ada juga delay 2 detik sebelum membaca sensor untuk memastikan bahwa tidak ada yang namanya kegagalan sistem. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat kode ini, kita save dulu. Lalu di sini kita bisa start simulation, yaitu merun sistem atau sensor yang telah kita buat ini. Kita tunggu dulu. Nah, sepertinya di sini server dari Walkwi-nya sedang penuh ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, biasanya server ini penuh di jam-jam pagi sampai dengan malam. Kalau kita mau merun ketika servernya sedikit senggang ataupun tidak banyak yang mengakses, kemungkinan kita harus mengaksesnya itu ketika pagi-pagi buta, sekitar jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Nah, karena di sini saya mengaksesnya itu di setengah 11, jadi kemungkinan di sini servernya sedang banyak sekali yang menggunakan, sehingga perlu kesabaran untuk menunggu project kita ini di compile atau dijalankan oleh server
Walkway-nya. Kalau memang hari ini tidak bisa di-compile ya project saya, kemungkinan saya akan kembali lagi merekam video ini di jam 3 pagi atau sampai dengan jam 6 pagi untuk menghindari server load ini yang sepertinya sedang sangat banyak yang mengakses, sehingga project Walkway saya ini tidak bisa dijalankan. Nah, mungkin saya akan kembali rekam di jam 3 pagi atau jam 6 pagi. Oleh karena itu, saya akan kembali di jam tersebut. Baik, sekarang sudah jam 5:30 dan mari kita coba proyek Walkway yang sudah kita buat ini. Nah, di sini saya tidak ada modifikasi sama sekali ya teman-teman. Jadi di sini saya murni hanya menunggu untuk merun di jam 5:30 ini. Baik, kita mulai. Nah, ini sudah hampir berkoneksi. Nah, ini sudah menunjukkan temperaturnya ya teman-teman. Nah, untuk itu mari kita coba lihat di bagian ThinkSpeak-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah ada data yang masuk. Nah, di sini juga ada ya, tadi 40, 24 dan 75. 40, 24 dan 75 ya. Lalu kita tunggu dulu lagi. Di sini nanti ada masukan-masukan dari suhu yang sudah terupdate lagi. Nah, bisa nanti kita lihat di sini lagi atau kita refresh. Nah, sudah ada 2. Nanti di sini akan menjadi grafik yang nantinya akan menunjukkan perubahan heat, temperatur dan indeks heat yang terus berubah-ubah tergantung dari catatan dari si DHT ataupun sensor suhu ini. Nah, di sini juga kita bisa bereksperimen ya, bereksperimen dengan mengatur temperatur yang ada di sini. Kita lihat ya, kita temperaturnya ubah, coba seperti ini. Nah, di sini juga nantinya akan berubah ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, di sini ada penaikan dan penurunan ya, karena tadi kita ubah-ubah di sini. Nah, lalu bisa juga kita mungkin tambahkan misal segini 48 dan 41. Nah, di sini sudah tercatat ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, di sini sudah terupdate di ThinkSpeak, maka kita lihat coba. Nah, sudah terupdate lagi ya. Jadi ini akan terus terupdate tergantung dari suhu yang dibaca oleh sensor DHT dan ESP32 ini. Nah, dan ini akan terus terupdate selagi kita tidak menutup ataupun menghentikan running dari simulasi project Walkway ini. Nah, ini yang ditampilkan atau dilihat oleh public view atau orang yang kita bagikan link ThinkSpeak ini. Jadi orang lain selain pembuat atau kita bisa melihat project ini, dan yang mereka lihat adalah yang ada dalam tampilan public view ini.
Jadi akan terus terupdate sampai nanti project ini kita hentikan. Baiklah, mungkin presentasi saya sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.